Halo, assalamualaikum. Baik, teman-teman. Kali ini aku mau share ya terkait ini. Kenapa bebasin dikobasin, entah itu pembangkit, pabrik, itu perlu dijaga tingkat keasamannya ya. Jadi pH air pendingin itu harus dijaga keasamannya. Ya tentunya alasannya ya untuk ini ya. Pertama ya menghindari korosi jika terlalu asam ya. Yang contoh seperti ini. Ini jika terjadi korosi ya teman-teman ya. Kemudian ini adalah contoh-contoh molekul ya, yang ini molekul asam. Ini kemudian yang basah ya. Ada HCl, HBr. Pokoknya yang asam itu H, terkandung H plus ya. Kalau yang basah itu adalah OH ya. Kebetulan di tempat saya itu yang dominan adalah sulfur ya, H2S sulfur, sehingga dia pasti berikatan dengan salah satunya dengan hidrogen, kebentuknya H2S. Kalau ketemu Fe jadinya ya terbentuk senyawa baru ya, seperti itu. Oke, jadi alasannya kenapa tahu kan, pipa kan Fe ya. Kalau di tempat kerja saya kan pipa itu Fe. Kalau lihat di tabel periodik, nomor atomnya kan 26. Jadi valensinya itu adalah 2 ya. Kalau lihat dari sini teman-teman ya. 2 plus ya. Di kamar berapa ini? Di kamar 4 ya. Kita lihat ke konfigurasi elektronnya. Ini kan 102. Nah, dari sini kan kalau Fe berarti kan konfigurasi elektronnya kan yang akhir sebentar ya, 102 ya. Yang dua atas ini artinya adalah jumlah elektron, yang satu ini adalah nomor kamar ya. Di kamar ini kamar S ya, kamar 1, kamar 2, kamar 3. Kalau kamar 2 berarti maksimalnya kalau dia di konfigurasi elektronnya adalah 8 ya. Di jumlahnya teman-teman ya, 2 tambah 6, 2, 6, 10. Di lapisan ketiga, di orbit ketiga, berarti maksimal adalah 18 gitu ya teman-teman ya. Tuh, jadi Fe itu 2 plus ya. Fe adalah 2 plus, elektron valensinya, maksudnya valensi itu elektron yang terakhir ya. Elektron yang paling terluar di struktur atom. Ya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa Fe itu bereaksi dengan H2O atau dengan H berdasarkan deret ini, deret volta. Ini pada Bapak Volta, penemu satuan volt ya. Dari eksperimennya dia mendapatkan ini, deret volta. Jadi yang sebelah kiri H itu akan bereaksi jika ketemu dengan H, yang sebelah kanan H itu tidak akan bereaksi. Jadi namanya kalau bereaksi itu namanya terjadi redoks ya. Kepanjangan dari panjangannya adalah oksidasi reduksi ya. Reaksi reduksi oksidasi. Oksidasi itu melepas elektron, reduksi itu menerima elektron gitu ya. Nah, teman, ini teman-teman cukup filosofis teman-teman ya, masalah kimia ini ya. Jadi Bapak Volta itu percobaannya ini teman-teman, kita tahu kan Zn plus sama Cu itu kan Zn ini ya,
dia itu bereaksi. Kalau lihat dari delta ini, Zn2 plus sama Cu2 plus, nah ini ya, ini kan plus ya, plus 0,34 ditambah minus 0,76, maka hasilnya akan minus. Kalau hasilnya minus, itu artinya dia susah menerima elektron atau mudah melepas elektron, artinya terjadi oksidasi. Nah, artinya elektron itu ngalir ke katoda, ngalir ke unsur yang di luarnya. Seperti itu teman-teman ya. Oke. Sederhananya seperti itu. Jadi kenapa Fe itu bereaksi dengan H2O? Kalau lihat dari ini tabel yang Bapak Volta bikin, karena Fe itu potensi reduksinya, artinya potensi untuk menerima elektron itu minus. Berarti kalau minus itu lemah gitu ya. Kemampuan menerima elektronnya lemah, alias dia mudah melepas elektron ya. Maka ketika ketemu H di sini ya, dia akan cenderung melepas. Nah, itu alasan pertamanya kenapa Fe bisa bereaksi dengan H2O. Di dalam H2O kan ada air kan ya, ada hidrogen ya. H2O itu air ya. Kemudian ini ada contoh-contoh reaksi ya. Kalau Cu ketemu H itu tidak akan bereaksi. Cu ketemu H karena dia positif. Berarti potensi dia menerima elektron besar. Kalau menerima elektron dia tidak terjadi oksidasi. Seperti itu ya. Ada lagi Au. Au juga positif kan? Ya. Au positif. Kemudian dan AU itu kan terletak di sebelah kanan teman-teman. Di sebelah kanan H di sini. Jadi dia nggak bakal ngelepas, cenderung nerima. Kemudian ada reaksi Fe dan Cu tidak akan bereaksi ya. Karena Cu di sebelah kanan H ada reaksi kalau lihat di sini ya, Cu dan Fe. Ada memperlambat, bukan tidak bereaksi. Reaksinya sangat lambat karena masih ada minus 0,1, berarti memperlambat oksidasi Fe dan Cu itu. Kemudian kalau kalium dan Fe itu K, karena K itu terletak paling kiri ya, lebih kiri daripada Fe, kebacanya gini. Bentar, ini aja. K kan lebih kiri daripada Fe, maka K itu akan mendesak struktur Fe, maka kan dia akan terbentuk molekul baru KCl ya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi ceritanya proses korosi ya, gimana sih Fe ketemu H2O bisa korosi. Proses korosi yang dihasilkan Fe itu namanya karat ya teman-teman. Ini rumus kimianya seperti ini ya. Jadi ketika Fe ketemu H2O, dia akan selalu bereaksi berdasarkan deret volta karena potensi reduksi Fe itu minus ya, dan sedangkan H itu 0, maka ini dijumlahkan dengan 0, minus 0,4 tambah 0, hasilnya minus, maka Fe akan terjadi oksidasi atau melepas elektron ini ya. Nah, ini di sini nih, ini misal Fe, nanti elektronnya itu lari ke sini teman-teman, ke sisi yang di luar air, ke O2 sini. Seperti itu. Nanti numpuk jadinya seperti ini. Ya. Seperti itu ya. Oke, paham ya? Selanjutnya asam ya. Kenapa kalau terlalu asam itu, kalau di pembangkitan kenapa terlalu asam semakin mudah terkorosi ya, secara logika aja ya. Jumlah atom H, jumlah unsur H
bertambah nih, ya otomatis laju oksidasi, laju pelepas elektron juga akan meningkat. Nah gitu teman. Kecuali kalau dia semakin mendapat ke nilai 7 H2O normal, maka akan menjadi 0. Seperti itu teman-teman ya. Kalau basah juga bisa menimbulkan korosi, cuman nggak signifikan saat terlalu asam gitu teman-teman ya. Maka pH perlu dijaga benar-benar di angka 7 di H2O ya, air murni. Ya ilustrasinya ya, kalau nambah H berarti misalnya adalah Fe plus 2HCl. Kalau nambah H berarti Fe plus 3HCl. Nanti hasil reaksinya adalah FeCl3 plus H3. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian bagaimana cara mengatasinya ya? Pertama dicat agar besi itu tidak bereaksi dengan lembab ya, air ya. Air kan terbentuk karena hidrogen dan oksigen ya. Jadi kalau ketemu air, bayangkan aja ini besi direndam pasti berkarat teman-teman, karena teroksidasi Fe-nya ya. Kemudian pakai cathodic protection, mengorbankan Zn ya, karena letak Zn itu lebih kiri daripada Fe kalau di deret volta ya. Nah, bentar, ini kan Zn lebih kiri daripada deret ini Fe, maka Zn ini yang lebih reaktif terhadap air gitu teman-teman ya. Oke, selanjutnya mempertahankan pH di 7 ya, tingkat keasaman 7 untuk memperlambat, bukan ini sih. Karena semua benda Fe ya, logam itu pasti akan mengalami korosi, cuman seberapa cepat seperti itu ya. Kan nanti di pembangkit kan ada overhaul. Overhaul kan termasuk kegiatan pengecatan, penggantian pipa yang korosi seperti itu teman-teman ya. Kemudian melakukan pakai bahan anti korosif, artinya dia kalau dia di deret volta, dia itu letaknya sebelah kanan H di sini, artinya dia tidak bereaksi dengan H. Nah, misalnya tembaga, Ag, platinum, nikel, nah seperti itu. Kalau di tabel ini artinya dia reduksi potensinya positif teman-teman ya. Cu, Ag+, boron, nah seperti itu teman-teman ya. Nah, oke teman-teman ya, sekian yang bisa saya share. Ini cukup filosofis terkait tingkat keasaman. Perlu kita memahami secara komprehensif dan holistik, artinya secara menyeluruh dasar-dasar elektrovalensi, konfigurasi elektron, deret volta. Jadi ilmu dasarnya harus paham dulu teman-teman. Tapi secara prinsip seperti itu teman-teman. Seperti itu secara prinsipnya. Jadi Fe bereaksi dengan H2O karena berdasarkan tabel yang dibuat Bapak Volta ini, potensi reduksi Fe itu lebih minus ya, lebih negatif daripada unsur H ya yang ada di H2O, sehingga Fe akan teroksidasi atau melepas elektron. Kalau elektronnya lepas, secara logika kan massa atomnya akan berkurang ya. Nah, artinya kan keropos gitu ya, karena elektronnya juga pindah itu teman-teman ya. Oke, sekian ya. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi teman-teman yang berkecimpung di dunia pembangkitan, manufaktur, atau teknikan.